Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ansori. Saya adalah dosen di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, di mana saat ini dosen diwajibkan untuk melakukan daring di masa-masa pandemi ini. Untuk tatap muka pertama biasanya adalah kontrak kuliah. Mata kuliah yang saya ampu itu ada dua. Yang pertama adalah perilaku konsumen dan juga sistem informasi manajemen, di mana kontrak kuliah ini saya samakan atau tugas sama ujian sama ya. Yang dimaksud sama yaitu saya lebih cenderung untuk menilai tugas daripada hasil ujian, karena tugas lebih sering saya adakan. Tugas di sini ada dua. Yang pertama adalah tugas sebelum ujian tengah semester 2, sedangkan tugas sebelum akhir semester 2. Poin tugas ini ada 60%, sedangkan ujian yaitu adalah 40%. Jadi saya lebih mengutamakan kreativitas mahasiswa itu sendiri. Akan tapi video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem informasi manajemen, sedangkan perilaku konsumen di video selanjutnya. Oke. Di sini ada dua buku yang saya pakai. Ini sama-sama SIM. Yang pertama adalah buku dari Dr. Bambang Hartono, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Sedangkan buku yang kedua yaitu adalah dari Dr. Denny Darmawan dan Kun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen. Akan tapi saya lebih cenderung menggunakan lebih banyak buku ini. Ini buku pertama kali saya mengajar dulu. Nah, untuk pengantar pertama, saya akan mengajak kalian semua mahasiswa-mahasiswa tercintaku untuk jalan-jalan ke wisata Kampung Kerbau, di mana saya belum pernah ke sana ya. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan peta lokasi. Oke, kita mulai jalan. Yuk. Kampung Kerbau. Lokasi Kampung Kerbau. Nah, di sini sudah ada tulisannya. Cuma tinggal kita lihat rutenya. Apakah betul ini Kampung Kerbau? Ini lokasi Kampung Kerbau. Wisata yang masih belum terjamah oleh pemerintah, akan tetapi sudah banyak pengunjung yang berdatangan ke wisata tersebut. Coba kita lihat rutenya. Kalau dilihat dari rutenya, jalan sepeda motor itu kemungkinan 27 menit, sedangkan mobil rutenya hampir sama, 29 menit. Yuk kita coba pakai motor aja. Yuk kita mulai. Saya akan menggunakan motor ini untuk melakukan perjalanan ke Kampung Kerbau. Oke. Setelah sampai alun-alun, ini langsung ke utara. Mentok langsung ke daerah Mangaran, Desa Kalbut. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Itu pertigaan dari barusan, dan ini baru masuk ke wilayah masuk gang ke Kampung Kerbaunya. Tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang, ingat
kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak, tak beraturan, waktu sandungan untuk rencana yang berhampuran. Susah banget jalannya. Nekatku takkan hilang, jalanku masih panjang. Hanya benar-benar susah. Dan sepertinya tidak akan bisa masuk mobil dalam lokasi tersebut. Benar-benar susah. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi jalannya benar-benar setapak. harapan kan masa depan Benar ini jalannya. walaupun peluh darah berbanding tangis. Tidak akan bisa dilewati oleh mobil listrik. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, Akhirnya sudah sampai ke lokasi pastikan berganti pagi. Kampung So Kerbau. I will try over again and again. Heaven's not good yet, man. Masih It ain't belum end. dijamin oleh pemerintah. Suasana Kampung Kerbau masih sangat asli dan masih benar-benar sangat alami. Garis akhir yang kupandang, apapun mereka bilang, Ternyata ada dua rute di Kampung Kerbau dan bisa dilewati oleh mobil. masih panjang. Garis akhir yang kupandang, oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Rute ini lebih luas dibandingkan rute yang pertama dan lebih aman. Jadi saran saya untuk kalau mau ke Kampung Kerbau lebih baik mengambil rute yang kedua yang tidak ada Di dalamnya. belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Ternyata jalur kedua lebih cepat dan juga lebih besar, jadi lebih mudah untuk dilewati oleh mobil dan kendaraan yang lain. Masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalan Rute kedua ini tidak ada di petunjuk lokasi jalan tersebut. Coba kalau saya beri gambaran, kemungkinan rute kedua itu ini nih. Jadi kemungkinan rute kedua itu lebih cepat dibandingkan rute pertama, yaitu rute yang mengikuti Google Map. Bagaimana? Setelah ke Kampung Kerbau, kira-kira pelajaran apa yang ada di sana buat kalian semua? Yang pertama, kalau ini berkaitan tentang SIM, sistem informasi manajemen, di mana informasi utama adalah Kampung Kerbaunya itu sendiri, wisata Kampung Kerbau itu sendiri. Sedangkan sistemnya adalah kendaraan yang saya gunakan. Manajemen itu sendiri yaitu adalah mengatur, berarti saya yang mengatur melalui rute yang bagaimana. Kalau kita menggunakan rute normal, sudah tahu jalannya itu sangat berbahaya dan mobil-mobil pun tidak akan bisa masuk ke sana. Akan tetapi setelah saya sampai ke wisata Kampung Kerbau itu sendiri, ternyata di sana ada rute yang berbeda lagi, di mana mobil bisa masuk ke dalamnya. Rute yang pertama yaitu rute normal. Rute normal itu melewati perkampungan, di mana jalan-jalannya itu sangat kecil dan banyak batu-batuan, dan lewat pinggir-pinggir sungai. Itu sungguh banyak resiko yang akan terjadi
Sedangkan rute kedua pada waktu saya pulang ternyata lebih mudah, jalannya pun lebih luas, walaupun tidak ada seperti jalan-jalan aspal atau jalan-jalan biasa di sana, tapi lebih mudah di rute kedua. Rute kedua itu melewati semacam sawah atau apa itu ya, sawah-sawah tebu kalau tidak salah di sana. Coba kalau itu dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan, bagaimana untuk memecahkan sebuah masalah. Sistem informasi adalah yaitu untuk mendukung keputusan atau bisa memecahkan masalah itu juga. Kira-kira cara yang bagaimana yang dilakukan, yaitu cara cepat atau cara yang seperti biasa-biasanya saja. Saat ini SIM itu lebih berpengaruh, hampir cocok dengan industri 4.0, di mana sebuah industri yaitu tidak terlalu mendominasikan yaitu karyawan, tapi lebih cocok kepada robot atau teknologi, di mana suatu karyawan bisa melakukan beberapa pekerjaan itu. Jadi SIM ini sangat mendukung. Mempelajari SIM yaitu mempelajari tentang teknologi-teknologi yang ada saat ini. Oke, untuk minggu depan kemungkinan lebih spesifik lagi, apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu manajemen. Nah, kita bahas di minggu depan. Terima kasih, jangan lupa komentarnya, like dan subscribe. Oke, karena itu adalah gratis ya. Terima kasih mahasiswaku. Saya absen melalui komentar-komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.